Maka justru di sini dianjurkan untuk menyuruh bertaubat. Dengan kata lain di sini ada disebutkan la yamutun ahadukum illa wa yusnidun. Takut nanti orang sakit ini dia berprasangka yang tidak baik kepada Allah. Makanya kata Nabi, la yamutun ahadukum illa wa huwa yusnidzannah billah. Janganlah kalian mati kecuali kalian husnudzon kepada Allah. Jadi memberikan motivasi, mendoakan kepada orang sakit. Takut orang sakit ini menyalahkan Allah ketika dia mati. Kenapa saya ini kurang baik gimana kok cepat mati? Itu perlu disampaikan sugesti ini, Bu, bahwa orang meninggal itu bukan orang yang dibenci Allah. Orang yang sakit itu bukan orang yang dibenci Allah. Orang yang dibenci Allah, sehat dia, tak sempat bisa bangun tengah malam. Itu azab loh. Bangun tengah malam, sehat badannya, tapi malas mengerjakan. Bagi orang yang beriman itu adalah azab. Orang yang diadab itu bukan orang yang kecelakaan. Orang yang diadab sempat dia ambil wudhu, tapi tak mau diambil wudhu. Lebih mementingkan yang lain. Ini bagi orang yang beriman, maksudnya orang yang sudah mengaji. Berarti siapa? Bagi kita, bagi saya terutama. Kalau saya tak bangun sholat tahajud malam, berarti saya diajab. Kenapa diajabnya? Di siang hari terlalu banyak perkara sia-sia, sehingga malamnya tidak bisa mendapatkan kenikmatan dan manisnya beribadah kepada Allah. Orang yang diajab Allah, dia tidak merasakan nikmatnya manisnya beribadah tengah malam. Kenapa? Dia merasakan biasa saja meninggalkan tahajud. Padahal itu adalah manisnya iman. Padahal waktu itu Allah senang, Allah sayang, Allah menunggu doamu. Yanzilu tabaraka wa ta'ala fis sama. Turun Allah itu ke langit. Bukan berarti Allah melayang, tidak. Turun rahmatnya, turun pembukaan doa karena tidak ada yang ngantri. Bagi orang yang beriman, bagi orang yang sudah mengaji ini, azab itu adalah diberikan kesempatan tapi tidak gunakan kesempatan untuk beribadah Allah. Pagi dia harusnya berduha meskipun 2 rakaat, tapi tak sempat, dia sibuk dengan bisnisnya. Padahal Allah kasih kesehatan yang baik. Bayangkan waktu duha kamu tak bisa bergerak. Nih bisa bergerak, ingat gak sama Allah? Karena kalau kita mau masuk surga dengan sholat sedikit, Bu, sholat kita berapa menit? Itu pun lupa-lupa kadang kan. Sedekah kita, emang sedekah kita setiap bulan 1 miliar? Enggak. Kalau ada duit, tak sempat bersedekah meskipun 2.000 sehari? Kan aneh. Makanya saya bilang, sering sampaikan, buatkan celengan sedekah subuh. Ya. Alhamdulillah, bagus. Doakan, doa sama Allah. Ya Allah, berikan anak saya yang cerdas, yang soleh. Lindungi suami saya dari gangguan pelakor-pelakor, ya Allah. Harus itu. Emang tak sakit hati, Bu, diambil pelakor? Suami yang soleh aja. Ya soleh itu kan termasuk, Bu. Dia tak tergoda dengan. Apalagi ganteng, banyak duit suami, Bu. Masya Allah. Abang, boleh bang aku jadikan yang kedua? Lanjut, Bu. Hendaklah orang yang sakit berprasangka baik kepada Allah dan tidak boleh mengeluh serta menginginkan kematian tanpa takut mengalami cobaan dan agamanya. Nah, jadi di sini sudah disampaikan, wa yusinul maridu dhannahu billah wa tahsinu dhannihi billah wa yusinul maridu dhannuhu billah. Orang yang sakit, ibu kalau sakit perbanyak husnudzon kepada Allah. Jangan sampai berbicara Allah tak adil. Allah tidak suka sama saya, padahal saya sudah rajin, kenapa saya penyakit tak sembuh-sembuh. Nah, itu jangan hilangkan. Makanya sudah jelaskan, Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Nah, itu kan sudah dijelaskan, banyak orang yang paham dengan itu hadis. Jadi Allah itu sesuai dengan prasangka kita. Kalau kita menyangka Allah itu baik kepada kita, maka akan kebaikan yang datang dari Allah. Gak perlu khawatir. Ya kalau kita selalu suudzon sama Allah, berarti kan tak bersyukur namanya. Maka terus terjadi itu musibah-musibah. Jadi ketika kita sakit tetap husnudzon kepada Allah. Baik, dihukum makruh memaksa orang sakit untuk minum obat. Tak perlu dipaksa minum obat kalau itu tidak sesuai dengan kadarnya atau memang tak mau. Nah, makanya ada istilah obat itu berarti minum obat ini sunnah, tapi jangan dipaksa. Dipakai suntik, pakai infus, kan macam-macam obat sekarang kan. Kalau tak mau minum obat pakai lewat mulut, ya udah diinfus aja. Itu kan bagus itu, macam makanan kan. Makanya ada sebagian ulama kalau bulan puasa pakai infus itu batal karena itu makanan, bukan hanya sekedar cair, tapi makanan. Nah, jangan tiba-tiba pagi-pagi marah-marah seorang direktur. Kenapa kalian lemas semua? Puasa itu bukan menjadikan kita lemas. Sangar tuh. Rupanya dia habis 2 infus botol. 2 botol infus itu direkturnya. Ini tak betul. Sok-sok sangar gitu kan. Karyawannya lemas semua itu, tak sahur.
Dia senang karena pagi-pagi udah diinfus. Makanya batal. Jadi meskipun tak masuk ke lubang mulut, ke lubang hidung, tapi masuk kulit karena itu makanan, nah batal. Jadi meskipun nggak makan ibu, coba ibu infus 2 botol seger, Bu. Apalagi dicampur dengan narkotika. Wow. Pak Ustadz ini tak betul. Blank nanti langsung. Akhirnya dari saking banyaknya kuat, akhirnya kemana-mana pikiran. Memang kan terbukti kan kalau narkotik, narkoba, ganja itu memang membuat kuat, tapi justru membuat tulang keropos. Dia cuma menghilangkan rasa sakit, menghilangkan rasa cemas, letih. Makanya orang doping namanya kan, orang main bola itu. Karena memang morfin, narkotika, narkoba, ganja cairan itu membuat orang itu segar. Segar itu luarnya saja, padahal membuat daging keropos, tulang keropos rusak. Wa idza adraful mautu ulqiya ala sikil aiman fa in ta'addara fal aisari wa illa fa'ala faqahu wajhuhu wa ahmasuhu lil qiblati. Apabila tampak tanda-tanda kematian padanya, maka hendaknya ia dibaringkan di atas sisinya yang kanan. Jika tidak bisa, maka dibaringkan di atas sisi yang kiri. Kalau sudah nampak orang yang sakit meninggal, maka segera direbahkan miring kanan. Tak bisa miring kanan, miring kiri. Tak bisa miring kiri, hadapkan ke kiblat. Berarti kepalanya di sini. Miring kanan, kepala ke sana. Miring kiri, kepala ke sini. Kalau tak bisa, kepala ke sana. Kalau sudah mulai detik-detik, itu sunnahnya. Agar nanti ketika dia meninggal dalam keadaan menghadap kiblat. Kan jarang orang dapat seperti ini, karena panik kan. Tapi ini kan sunnah, bukan wajib ya. Jadi kalau ibu bisa dipraktekkan, silahkan. Nanti suami, anak misalkan. Ibu kan sehat terus gitu kan. Rupanya suami, kan banyak suami istri itu lebih dulu suaminya, lebih dulu istrinya. Seorang istri dari saking cintanya, abang kalau abang mati aku ikut mati. Pas mati suaminya suruh masuk kubur, tak mau dia. Pura-pura aja nangis, abang gitu. Cabi-cabi, abang gak mau ditinggalin bang, aku mau ikut bang. Kalau seperti ini biarkan aja, kira-kira masuk gak kubur dia? Rupanya nggak masuk, acting aja di depan orang. Kenapa ibu nggak nangis? Ada yang tak nangis. Kenapa tak? Warisannya banyak Pak Ustaz. Ada yang nangis, ada yang tak nangis. Enggak lah, itu sinetron aja, buat aja. Baik. Wa yarfa'u ra'sahu bisa'in wa yulaqqanu la ilaha illallah. Diangkat kalau sudah menghadap kiblat, orang yang sudah mau meninggal diangkat kepalanya sembari diucapkan ditalkin bacaan dibisikkan dalam kupingnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa kalau suami? Istrinya. Kalau istri yang mau meninggal, suaminya. Makanya ibu sayang-sayang suaminya, begitu juga suami-suami sayang-sayang sama istrinya. Pada saatnya nanti tak ada yang mau mentalkinkan di kupingmu, di telingamu ketika sudah sayup-sayup terdengar adzan, ada kita ada di ruang ICU. Siapa yang mau talkinkan? Siapa yang mau ingatkan? Kalau bukan suami, kalau bukan istri. Maka cintailah suami yang sekarang ada, sayangilah, redam emosi, minimalisir pertengkaran, apalagi yang sudah umur 60 ke atas, apapun keadaannya itu semua Allah yang sudah takdirkan. Jadi tetap harus ikhlas menerima. Karena nanti pada saatnya kita akan diucapkan la ilaha illallah. Kuping kita. Wala yulahu alaihi wala yuqalu lahu kul. Jangan ngomong sama mayit itu, ucapkan, ngomong bang, enggak usah. Langsung aja bisikkan la ilaha. Enggak usah dipaksa, bang, ngomong bang, coba keluar mulutnya bang. Orang sudah mau mati kok dipaksa. Tak boleh. Di sini sudah disebutkan wala yuqalu lahu kul. Jangan katakan bang, ngomong bang, tak usah, langsung aja bisikkan ya. La ilaha. Wal afdalu talqinu ghairil waris. Yang paling utama yang paling utama talqin itu oleh selain ahli warisnya. Jadi yang lebih utama ialah talqin oleh selain ahli warisnya. Lebih utama ahli waris selain ahli warisnya itu maksudnya kalau bisa diajarkan seperti kiai dan ustadz. Nah, itu maksudnya. Jadi selain ahli warisnya itu ada seorang ustadz. Karena gini, mohon maaf, ada orang itu kalau disampaikan tentang kebaikan lewat istrinya, lewat biniknya, lewat pamannya, itu kadang nggak mau ikut. Banyak kan? Nah, kalau seorang istri diomongin sama suami, kadang itu masih mental. Kalau ustadznya, makanya sampai ada bilang suaminya itu, kamu ini kalau ustadz yang nyuruh datang, abang suruh buatin kopi, kamu masih malas-malas. Cemana lah kamu hasilnya? Ada apa tidak? Di mana? Di sinetron? Ada. Tuh. Nggak boleh bu. Namun.
Nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Paham ya maksudnya? Makanya waktu talqin pun begitu. Takutnya suami itu ditalqin istrinya tak mau kamu ini nalkin aku, berarti kamu pengen cepet aku mati katanya. Salah pula kan? Nah, datangkanlah ustaz, datangkan orang lain. Karena kadang nasihat masuk itu bukan lewat dari lisan-lisan mahram kita. Nasihat yang baik masuk kepada kita, kita kadang sadar bukan karena dari orang-orang sekitar kita, tapi dari orang yang kita segani, orang yang kita takuti, yang kita malu dengan mereka. Makanya ibu kalau berceramah sama suami tak bisa mempan, datangkan ustaz. Tak, tolonglah suami saya nggak mau sholat ustaz. Ustaz lah yang ngomong. Datangkan Pak RT. Mana tahu dia takut sama Pak RT? Takut dia sama Pak RT. Pak RT bilang, bang, sholat. Oh iya Pak RT. Kalau istrinya ngomong sholat, alah baru ngaji kemarin nyuruh aku sholat. Engkau tuh kalau nggak aku kasih duit nggak hidup kau. Jangan nyuruh aku. Ah ini tak betul. Iya. Saya nih sering nonton sinetron ya kayak gitu. Sinetron. Sering saya terbawa sinetron Bu Mar. Jangan suudzon Bu Mar, tak boleh suudzon. Paham ya? Banyak orang bisa sadar karena nasihat dari orang. Begitu juga orang yang sudah meninggal, maka ditalkinkan yang lebih utama bukan ahli warisnya. Kalau warisnya kadang tak mendengarkan. Fa idza mata ghumidu ainahu wa sudda lahyahu bi asabatin aridatin. Kalau sudah meninggal, kedua matanya dipejamkan dan kedua rahangnya diikat dengan kain yang lebar. Tahu kan? Nah, diikat takut menganga. Mata dipejamkan, bahaya, takut membelalak. Nanti kalau nampak ada orang mati meninggal membelalak matanya, semua orang itulah makan harta anak yatim. Tuh kayak gitu matanya nggak bisa tutup kan? Tak boleh. Kita tidak boleh menyebut orang yang jelek meskipun yang meninggal sudah jelek, tak boleh. Kita menyebut yang baik-baik. Kenapa? Takut kualat kita nanti. Kita juga begitu. Maka kita tetap husnudzon dengan orang mati dalam keadaan apapun. Karena orang mati tak perlu kita ikramul mayit. Kita mesti harus menghormati mayat. Karena dia manusia, tak boleh. Masalah dia itu jahat itu masa lalu. Tapi ketika dia sudah meninggal, nggak ada gunanya kita mengumpat dan mencaci maki orang yang sudah meninggal. Apa gunanya? Ini kadang ada orang sudah meninggal masih saja yang jelek-jelekin karena dia jahat. Emang kamu sempat dia ngomong yang jelek-jelek mati juga? Tak bisa mengkem deh. Begini, Makanya di sini pun diikat, matanya dipejam. Walubinat mafasiluhu walau biduhnin inihtiyaj ilaihi. Walaupun dengan minyak, sendi-sendinya juga dilunakkan, diluruskan tangannya. Yang bengkok, yang mati dalam keadaan duduk maka diluruskan, dilunakkan. Walaupun dengan minyak kalau diperlukan, tak bisa dia keras Pak Ustadz tulangnya. Pakai body lotion atau segala macam. Ini ya. Ini. Oh boleh, bagus. HNS namanya. Oh AMS. Inilah kalau MHS. Oh. Kalau PMS? Oh lain lagi, Mas. Oh. Palang merah sedunia. Ada kan anak-anak sekarang bilang lagi PMS. Ya. Oh. Baik. Wa tunza'u thiyabu mautihi wa yustaru bi thawbin khafifin. Kemudian baju yang dipakainya dilepas dan badannya ditutupi dengan baju tipis. Apa istilahnya orang Jawa? Jari ya. Jari. Jadi kalau orang